Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang kita hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar, Masya Allah tabarakallah, hadir pada malam hari ini dalam rangka pembukaan secara resmi salah satu masjid yang termegah pula insyaAllah di Kecamatan Kampar, bahkan masuk termegah juga insyaAllah di Kabupaten Kampar, apalagi di Tibun. Nah, dan yang saya hormati keluarga besar Bapak Haji Ramli, Bapak Haji Sasminadi Saleh, sahabat lama kami dan masih baru juga. Nah, dan para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ayah, tokoh ibu, tokoh pemuda, serta yang kami banggakan adik-adik mahasiswa, santri Pondok Pesantren Al-Madaniyah yang insyaallah akan menjadi para mujahid dakwah yang akan menjadi menara-menara ilmu insyaallah taala di masa yang akan datang. Ma'asyiral kiram, saya sangat bersyukur kepada Allah dengan diberikannya kehormatan bisa bersama-sama pada malam hari ini meresmikan masjid yang mudah-mudahan berbuah istana besar di surga. Dan saya terharu juga karena sebenarnya saya ingin yang seperti ini. Kalau bisa saya juga bikin masjid lebih besar dari ini. Cuman itulah PT tak ada. Jadi kata ibarat Pak Menteri dulu di depan kami cerita, ingin hati ingin nak memeluk gunung katanya, tapi apa daya PT tak ada. Itu. Tapi alhamdulillah setidaknya terobat juga hati, walaupun tak bisa buat sendiri, tapi ada kawan yang buat. Jadi kalau ada orang cerita ada masjid Pak Haji Ramli, saya bilang itu teman saya. Ya, itu teman saya, kan saya cerita pernah naik haji bersama, umroh bersama, bahkan pernah sering makan bersama di rumahnya, rumah saya yang jarang.
Jadi semuanya kembali kebaikan kepadanya. Jadi alhamdulillah beliau bergerak di bidang uangnya, biarlah saya bergerak di bidang ilmunya. Ya berbagilah Pak Haji ya. Ya Pak Sodo tambah ke. Jadi oleh sebab itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keikhlasan ini senantiasa Allah jaga, Allah simpan baik-baik di langit, dan dijauhkan dari segala sifat riya, ujub dan merasa bangga, karena yang berguna adalah keikhlasan kepada Allah semata. Ma'asyiral kiram, Bapak KOA yang saya muliakan, Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, izinkan saya bicara sebentar saja, tak lama-lama, hanya sampai selesai, karena hari ini peresmian, jadi tak boleh panjang-panjang. Jangan-jangan hari habis ini ada makan bersama pula. Ada makan bersama, jadi tak bagus cerita di depan orang yang nunggu makan. InsyaAllah sampai Isya azan, lepas itu sambung lagi. Ya, sambung lagi sedikit menjelang qomat insyaallah. Baik, judul ini sebenarnya bukan saya yang buat, ini panitia yang buat ini. Nah, tapi saya suka dengan judulnya. Apa judulnya? Jangan lihat. Apa? Angkat suaranya dikit. Enggak hafal. Ada apa? Jangan lihat, jangan tengok. Kalau tengok, tak hafal namanya. Oh, enggak ada di belakangnya. Enggak ada. Siapa yang hafal? Coba tunjuk tangan. Yang anak-anak. Ya. Masalah sini sayang. Nah, sini. Sini. Suka warna biru atau warna hijau? Kalau tengok maskernya biru ya, merah. Nah, yang lain yang bilang bukan dia. Baik. Kayaknya suka warna biru ya. Baik, jazakallah. Allah barik. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia memperhatikan. Kami dulu dalam seminar motivasi Pak Kuah, jadi datang sengaja disuruh masuk beberapa orang, lalu setelah itu ditanya berapa pena yang dibawa oleh mereka tadi. Yang lain tidak tahu, saya tahu. Alhamdulillah dapat hadiah saya. Nah, lalu ditanya lagi, siapa jenggot yang paling panjang tadi antara 5 orang itu? Alhamdulillah dapat juga Pak. Nah, jadi ada istilahnya ujian kejelian dan ketelitian. Sederhana sekali. Judul sudah diumumkan sejak sepekan yang lalu. Yes ya? Nah, saya pun hampir lupa judulnya. Apa judulnya tadi? Jadikan Ramadanmu lebih berkualitas. Subhanallah. Kenapa mesti berkualitas? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab kualitas sangat menentukan harga dan nilai. Walaupun banyak tapi tidak berkualitas, harganya sedikit. Makanya umat ini disebutkan oleh Nabi SAW, suatu saat nanti umat ini seperti santapan yang akan disantap oleh orang-orang di depan mejanya, seperti hidangan yang mau disantap. Lalu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yawmah idzin, kami sedikit pada hari itu. Jawab Nabi SAW, la bal antum kathir, kalian hari itu ramai, banyak. Alhamdulillah kita hari ini ramai tak? Ramai? Hampir 2 miliar. Hampir 2 miliar. Muat tak di masjid ni? 2 miliar muat? Kok payah jawabnya? Pasti tidak lah. Pasti tidak. 2 miliar orang. Tetapi kata Nabi SAW, walakin antum gutha kautha is-sail, kalian adalah seperti buih di lautan. Buih banyak kan? Tetapi tidak punya kekuatan. Dan kualitas, kenapa misalnya mobil-mobil orang Jerman lebih mahal, mobil orang Perancis lebih mahal dari mobil Cina? Kenapa?
Karena kualitas. Mobil Cina bisa dibeli dengan 50 juta, betul? Tapi kalau mobil Jerman, Perancis, tidak bisa. Paling 500 juta ke atas. Nah, sekarang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kita diberikan hari ini beberapa hari lagi kesempatan yang terbatas sekali. Hanya 30 hari, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbilang, 30 atau 29 hari, tak lebih. Dan kita juga tidak tahu apakah Ramadan ini Ramadan terakhir. Sebab orang-orang yang dulu hadir bersama kita, yang sudah di bawah tanah, mereka sebenarnya berkeinginan keras ingin kembali, merasakan puasa sehari, sujud 1 kali, rukuk kepada Allah SWT sekali, bersedekah dengan 1.000 rupiah, karena mereka sudah yakin dan nampak hasilnya, bukan lagi kira-kira. Apalagi mereka yang dulunya ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, ketika dikatakan kepadanya ikutlah apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan kami ikut apa yang kami dapatkan orang tua kami dulu mengamalkannya. Dia tahu ternyata apa yang Allah katakan itulah yang benar, yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang sebenarnya. Mereka ingin kembali untuk beramal, menjadi orang saleh. Nah, sekarang kesempatan itu ada di depan kita. Dan ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, amalan kita diukur oleh Allah SWT, dinilai oleh Allah SWT berdasarkan kualitasnya. Berdasarkan kualitasnya, bukan hanya sekedar kuantitasnya. Nabi tegaskan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang senantiasa berkelanjutan sekalipun kecil, sekalipun sedikit. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan uji kalian dengan menjadikan hidup dan mati, supaya diuji siapa di antara kalian yang paling ahsan amalnya. Maka Imam Ibnul Jauzi dalam Saidul Khatir menyebutkan bahwasanya ibarat orang-orang yang menegakkan amalan yang berkualitas, yaitu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mereka yang mementingkan kuantitas dan tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dunia ini adalah ibarat penumpang sebuah kapal berhenti di sebuah pulau yang indah, yang pasirnya putih ditimpa sinar matahari berkilau, tetapi di tempat itu juga terdapat gunung-gunung dan sungai-sungai yang mengandung emas, laut yang di dasarnya tersimpan mutiara yang berharga dan tak ternilai, dan pemandangan yang memang mengasyikkan dan membuat para pesinggah tersebut lalai. Lalu diumumkan oleh nakhadahnya bahwa kita di sini hanya 1 hari. Kita di sini hanya 1 hari menjelang petang. Maka di antara penumpang ada yang melepas penatnya, berbaring di tepi pantai menikmati keindahan matahari, keindahan air biru. Dan di antara mereka ada yang sibuk karena melihat indahnya, cantiknya pasir-pasir yang ada, kerikil-kerikil yang berkilau, dikumpulkan dengan bersemangat, mudah didapat, tetapi nilainya sedikit. Tetapi ada yang tahu bahwa di sana ada emas, naik ke gunung atau turun ke lurah atau menyelam ke dasar laut sampai hampir napasnya habis, tetapi dia mendapatkan sebuah mutiara sebutir. Maka beliau menjadikan permisalan itu sebagai bahwa manusia di dunia ini yang mencari mutu dalam amalannya, yang berkualitas amalannya, seperti orang yang mencari mutiara emas dan perak tadi, sedikit tapi nilainya besar.
Dan orang yang tidak mengutamakan kualitas, yang penting asal beramal, walaupun tidak ada petunjuk Allah dan Rasul di dalamnya, yang penting asal baik menurut perkiraannya, maka dia adalah ibarat para pengumpul kerikil. Bergoni-goni dia angkut, berat dia angkut, melelahkan, menyusahkan, memang mudah didapat, tapi diamalkan sulit, ternyata nilainya sangat sedikit. Sangat sedikit. Dan lebih parahnya adalah mereka yang tadi berleha-leha, lalai, tidak memanfaatkan waktu yang sedikit itu. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, sekarang kita di bulan Ramadan yang sudah hampir di depan kita. Bagaimana supaya amalan kita ini berkualitas, bukan hanya sekedar formalitas. Ada kita hanya sekedar formalitas tetapi lupa pada kualitas, atau kita mementingkan kuantitas, yang penting ramai meriah tetapi tidak berkualitas. Padahal yang akan menentukan nilai ibadah kita, pahala yang akan kita dulang di dalamnya, sangat ditentukan oleh kualitas amal kita. Maka kualitas suatu produk ditentukan oleh bahan bakunya. Yang kedua, keahlian yang mengolahnya. Yang ketiga, kesungguhan orang yang membuatnya. Saya ulangi lagi, bahwasanya kualitas suatu produk sangat ditentukan, satu, oleh bahan bakunya. Makanya bahan baku produk-produk yang berkualitas mesti bahan bakunya asli, original. Yang kemudian ditentukan oleh siapa yang melakukannya, siapa yang membuatnya. Mesti orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menguasai produk tersebut dengan segala detailnya. Dan yang ketiga adalah kemauan dan kesungguhan produsen yang melakukan atau yang menciptakan produk itu. Kalau kita kembali ke situ kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya agama kita ini disebut dengan agama samawi. Agama samawi. Adik tahu tak kenapa dinamakan samawi? Karena agama ini turun dari apanya yang turun? Al-Quran. Al-Quran terus As-Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Ini jadi apa? Bahan apanya yang turun? Subhanallah. Al-Quran. Belum ada peringatan azan, sudah azan. Nah, subhanallah. Ya Syekh? Jadi ini bahan bakunya. Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan As-Sunnah. Karena As-Sunnah pada hakikatnya adalah wahyu. Al-Quran wahyu, disebut dengan wahyu matlu, yang ditilawahkan. As-Sunnah adalah wahyu, tetapi wahyu yang tidak ditilawahkan. Nabi SAW mengatakan, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ingat, saya diberikan kepadaku Al-Quran dan yang semisal Al-Quranul Karim. Bedanya adalah Al-Quran kalamullah, adalah perkataan Allah yang dia ucapkan dan didengarkan oleh Jibril dan disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab yang jelas dan menjelaskan. Yang jelas dan menjelaskan. Siapa nama tadi? Antum suka warna biru juga? Iya. Kalau tengok maskernya suka warna biru nampak? Ya silakan deh, silakan. Nah. Fadhal. Masya Allah. Untung saya tidak bawa warna ungu. Sebenarnya ada warna ungu, ada kuning, ada hijau, ada abu-abu. Antum diuntungkan malam ini. Warna ungu saya tinggal. Taib, hayakallah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa mau juga nampak? Hah? Ini bagi anak-anak dulu ya. Soalnya kan di pesantren nanti. Nanti tidak boleh keluar kita. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana tadi sayang? Lupa rupanya. Warna ungu ya, ingat. Nampaknya mau juga nih. Baik, ikhwani fillah. Sampai di mana tadi saya? Bahan baku. Inilah bahan baku kita.
yang kemudian diutuslah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai produsen yang dipercayakan untuk mengolah bahan ini, sehingga jadilah agama ini sebuah produk yang ditangani oleh ahli yang bersifat sifat Nabi, ayo, yang sifat amanah, terus fatana, terus sidik, terus dah apa nampaknya macam mana pula? Oh, belum sampai, baru belajar ya, oke lah. Nah, amanah, fatana, tabligh, sidik. Orang yang jujur, subhanallah, kalau yang jujur punya produk terjamin mutu dan kualitas. Kemudian orang yang cerdas, hebat, makanya segala produknya rapi dan tahan uji. Jelas? Tahan uji, bisa berlaku sepanjang zaman, tak berubah, tak lekang oleh panas. Sambung deh, dia dapat warna biru, tak lekang kena panas. Ini kayaknya saya harus masuk di sini jadi guru sastra ini. Lego orang gaji enggak? Tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Inilah produk orang yang amanah. Kemudian orang yang sidik, yang selalu benar, tidak mau mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, yang tidak mencampur adukkan yang asli dengan yang palsu. Dan kemudian tabligh, walaupun dia produk yang bagus, tapi kadang-kadang dimunculkan yang tidak bagus. Ketika pameran ditunjukkan yang bagus, pas dibawa pulang ditunjukkan yang tidak bagus. Nah, ini disampaikan tabligh, sidik, disampaikan dengan sidik sempurna. Jelas? Jadi bahan bakunya dari mana tadi? Dari langit, diturunkan dalam bentuk Al-Quranul Karim dan dalam bentuk As-Sunnah An-Nabawiyah. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kami yang turunkan kepadamu az-zikir supaya kamu jelaskan sejelas-jelasnya apa yang diturunkan kepada mereka. Berarti agama ini jelas, agama ini berkualitas, agama ini bermutu, agama ini lengkap, agama ini sampai kepada kita dengan seterang-terangnya. Karena waktu Isya sudah masuk, berarti pertanda akan selesai. Baik, dipersilakan azan dulu. Nanti minta izin Pak Kuah, dapat sedikit aja. Mudah-mudahan Pak Kuah tidak banyak acara malam ini. Kan ada yang nikah malam ini kan? Ada yang nikah malam ini Pak Kuah? Gitu. Masih bisa daftar? Baik, silakan. Allahu Akbar.
Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabbil. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti bahannya asli, produsennya, yang mengolahnya ahli, amanah, fatanah, cerdas dan jujur serta amanah dalam menyampaikan. Bahkan bukan hanya sekedar yang 4 ini, beliau menyampaikannya dengan marketing yang menyenangkan, dengan segala dedikasi dan pertanggungjawaban yang tinggi, sampai Allah sendiri yang merekomendasikan, Allah sendiri yang menjamin dan memberikan cap al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Rabbnya menyampaikan kepada kita umatnya untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah menyampaikan dengan bahasa yang sangat tinggi dan mengapresiasi. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Berarti yang tak beriman tidak masuk nominasi. Yang tidak beriman tidak akan merasa terpanggil, walaupun dia telinganya mendengar, tetapi ketika dibacakan ayat ini tak ada kesan sama sekali dalam hati. Maka beruntunglah kita, wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimat, ketika mendengarkan panggilan ini, ya ayyuhallazina amanu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat ini bertambah iman kita. Semoga kita termasuk yang dipanggil dengan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Wattaqwa khairuz zad, dan takwa adalah sebaik-baik bekal. Wa khairuz zadid taqwa wattaquni ya ulil albab. Inna akramakum indallahi atqakum. Titel yang paling tinggi adalah takwa, dan bekal yang paling bermanfaat dalam perjalanan kita ke akhirat adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
inna akramakum indallahi atqakum wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kan tak dikira-kira dapat hadiah tadi kan? Rezeki yang tidak dikira. Naam, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah jadikan urusan kita mudah dengan takwa. Ma'asyiral kiram, kalau begitu, orang yang paling bertakwa, orang yang sudah mendapatkan titel al-muttaqi, bahkan atqakum lillah wa a'lamukum billah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, rumus kualitas yang tinggi dalam ibadah Ramadan kita ada pada sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, kita punya modal. Satu, mesti berkeyakinan, mesti beriman bahwasanya untuk menjadi pemenang dalam perlombaan ini, bahwa kita mencapai kelulusan yang tinggi dalam musabaqah Ramadan ini, adalah yang pertama, iman bahwasanya amalan ini tidak mungkin dilakukan kecuali karena Allah. Yang kedua, saya tidak punya pedoman dan tidak punya ikutan dan tidak punya harapan mencari yang lain kecuali mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia atqakum lillah, dia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara seluruh manusia, bahkan di antara seluruh para nabi dan rasul. Nabi kita adalah imamul anbiya wa sayyidul mursalin, maka tidak ada lagi yang bisa melewati amalan Nabi. Nah, iman ini penting bagi kita, sebagaimana berimannya para sahabat ke Nabi alaihi salatu wassalam. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Andainya mereka beriman kepadamu hai Muhammad seperti beriman, andainya mereka beriman seperti berimannya kalian para sahabat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mereka benar-benar dapat hidayah. Nah, bagaimana dulu sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dalam setiap amal, dan khususnya dalam puasa, yang mereka tanyakan adalah kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم, dan seterusnya. Bagaimana Nabi dalam puasa, kaifa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi siyam, bagaimana Nabi dalam berpuasa. Kemudian apa yang diperintahkan Nabi dalam bulan puasa, apa yang dilarang Nabi alaihi salatu wassalam dalam berbulan puasa, apa yang disuruh Nabi alaihi salatu wassalam dalam puasa, apa yang Nabi contohkan dalam bulan puasa. Karena apa? Karena Nabi adalah produsen yang telah memproduk ini dengan bahan baku yang Allah turunkan dari langit berupa kitab dan sunnah. Jadilah bangunan agama Islam ini bangunan yang megah, yang indah, yang tidak perlu ditambahkan lagi. Bahkan dalam hadis Nabi dikatakan bahwa bangunan Islam ini adalah ibarat sebuah bangunan yang sudah dibangun dahulunya oleh para nabi dengan bangunan yang indah, dengan akidah dan syariat setiap nabi. Tinggal lagi Nabi kita alaihi salatu wassalam menyempurnakan bangunan tersebut. Di salah satu sudutnya tinggal ibarat meletakkan sebuah batu bata atau sebuah batu granit untuk selesailah keindahan Islam ini. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, beriman bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam adalah ibadahnya yang paling berkualitas dan bermutu, sehingga kita tidak menanyakan kepada yang lain lagi, tapi kita tanyakan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu oleh sebab itu kita memerlukan al-ilmu, memerlukan ilmu. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam ketika sahurnya, maka kita dapatkan pertama Nabi alaihi salatu wassalam sahurnya di waktu malam, di akhir malam, nama saja waktu sahur. Dan kita dapatkan Nabi kita alaihi salatu wassalam tak melewatkan sahur walaupun hanya dengan seteguk air.
tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kalian karena makan sahur itu barakah. Dan yang ketiga, kita dapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melambatkan sahur. La tazulu hadhihi al-umma bi khairin ma ajjalul fitr wa akharus suhur. Umat ini selalu dalam kebaikan selama mereka mencepatkan berbuka dan melambatkan sahur. Maka jangan sahur jam 2 malam, nanti tertidur kita. Itu makan tengah malam namanya. Ya, makan tengah malam. Sahur itu adalah menjelang subuh. Ditanyakan kepada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu an abi, kaifa kana baina suhuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainal azan? Bagaimana jarak antara sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan azan? Dijawabnya, kana kama yaqra'u ahadukum 50 ayat minal mufassal, yaitu sekira membaca 50 ayat dari surat-surat mufassal yang pertengahan, juz tabarak dan seterusnya, bukan juz yang panjang-panjang, lebih kurang 13 menit sampai 15 menit. Ini barangkali karena sahurnya Nabi sederhana, tidak pakai masak rendang dulu, tidak pakai tom yam dulu, tidak pakai asam pode. Ya, makanya cepat. Korma ya, hanya pakai korma dan atau roti dengan daging, itu bisa dengan cepat. Kalau kita setengah jam lah, ya. Cuman diakhirinya menjelang azan. Ya, sekarang kan ada waktu imsak Pak Kua, yang tujuannya adalah hati-hati. Menurut saya hati-hati adalah Nabi SAW lebih hati-hati. Makanya kehati-hatian itu adalah mengikuti katalog yang telah ditetapkan oleh produsen, bukan membuat katalog sendiri di luar yang ditentukan oleh produsen. Wallahu taala alam. Bahkan ada riwayat yang mengatakan, walaupun dipersisikan oleh para ulama apakah diamalkan atau tidak, atau sahih atau tidak, was-sahih wallahu taala alam, hadisnya adalah kuat, yaitu bila seandainya seorang dalam keadaan minum lalu dikumandangkan azan, maka dia jangan meletakkan gelasnya sampai dia sempurnakan minumnya. Tapi jangan sengaja tiap hari seperti itu. Ya mohon maaf, jangan sengaja tiap hari seperti itu. Itulah artinya wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah sampai jelas benang putih dari benang hitam. Artinya jelas putihnya fajar shadiq dari hitamnya malam dari waktu fajar. Bahkan mohon maaf, sampai para fuqaha membahas andainya, tapi tidak boleh disebut di sini, banyak yang belum cukup umur ya. Nah, yang bapak paham tuh, belum saya sebut dah paham ya, belum saya sebutkan dah paham. Andainya titik-titik, yang mau jelas nanti telepon saya inbox. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Paham kan? Alhamdulillah. Kalau tidak paham, tanya aja nanti. Saya belum paham Ustaz. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam berniat, innamal a'malu binniyat. Amalan itu dengan niat. Maka kita dapatkan pula bahwa Nabi alaihi salatu wassalam berniat dalam hatinya bahwasanya bangunnya kita di waktu sahur, yang dulunya payah bangun, sekarang bangun, itu adalah niat untuk berpuasa. Dan puasa ini tidak mungkin diterima kecuali lillahi tabaraka wa ta'ala. Maka saling mengingatkan kepada anggota keluarga kita, saudara-saudara kita, saling membangunkan pada waktu itu, khususnya puasa tua. Nah, ini puasa tua ini banyak yang tidak jago kan. Ya, semua tidak ada puasa tua tuan-tuan. Makanya sejak bulan Rajab lagi, Sya'ban, kita pupuk dan kita pelihara. Nanti tidak ada puasa tua lagi. Artinya tanpa sahur pun, misalnya la qadarallah tidak terbangun, tidak sahur, masih bisa puasa. Tapi siapa yang tidak pernah puasa, memang ada puasa tua, nanti di tengah puasa tua lagi. 10 pertama ada puasa tua, 10 kedua ada puasa tua, sehingga banyak tidak puasa. Ini adalah orang yang belum merasakan getaran cinta yang disebutkan dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ma'asyiral kiram ini rahmati Allah. Ini yang kedua, perlu berilmu dari awal sampai akhir, bagaimana mulai dan bagaimana mengakhiri, dan itu semuanya sudah sempurna dijelaskan dalam sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang ketiga adalah berkemauan yang kuat
Karena ilmu dan yakin saja tidak cukup, mesti ada kemauan untuk berbuat. Adam alaihissalam, dia tahu dan berilmu iblis musuhnya, dan dia tahu beriman kepada Allah dilarang tu dekat kepada syajaratul khuld, tetapi azamnya kurang untuk bertahan. Disinilah kelemahan kebanyakan kita, azam itu yang kurang. Berapa banyak orang berilmu tapi tak berazam melaksanakan ilmu. Berapa banyak orang berilmu tak punya azam yang kokoh meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya Adam, walam najid lahu azma, kami tidak dapatkan Adam punya azam yang kuat sehingga dia melakukan pelanggaran yang akibatnya kita harus turun ke sini dan harus berusaha keras untuk dapat kembali. Ya, gara-gara satu batang itu ya, dekati batang turun ke bumi kita. Jauh sekali. Tahu enggak jauhnya? Dari langit pertama ke sini berapa jauhnya? Nah, enggak tahu. Sama, saya enggak tahu juga. Ya, sama, saya enggak tahu juga. Tapi ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala bahwa dari langit pertama ke langit kedua itu jaraknya hanya lebih kurang 500 tahun perjalanan. Kalau sini bukan baru berapa? Berapa ratus tahun? Hah? Ya bayangkanlah itu. Makanya ilmu manusia hari ini dengan segala kecanggihannya, sampai ada yang mengatakan sampai ke Mars, saya kira tidak perlu kita belajar ini. Tidak perlu bicara tentang Mars, karena Allah ciptakan bumi untuk tempat kita tinggal. Lagipun biaya ke Mars mahal. Mahal bu ya? Mahal kan? Hanya lebih kurang $1 miliar per orang. BRAB Pak Kuah. $1 miliar per orang nak pergi ke Mars. Itu pun tak leh duit sampai situ tanda. Ya, $1 miliar berapa piti pesawat? Hah? $1 14.000 kali 1 miliar hanya 14 triliun. APBD Riau saja 7,2 triliun. Berarti 2 tahun uang Riau makan dah seorang PK kemas. Kalau itu tidak usah mimpi. Baca Al-Quran, baca hadis, antum sampai lebih tinggi daripada itu, yaitu sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im, indallahi malikun muqtadir. Jelas? Maka baca Quran banyak-banyak ya. Tidak usah bicara tentang Mars sekarang ini. Tidak ada piti lah. Awak buat musaji kadang tak sudara. Itulah cerita kemas pula. Tidak ada gunanya. Saya kira, saya bilang tidak ada gunanya. Bicaralah tentang masalah itu. Biarlah orang kafir itu tidak ada masalah. Memang mereka tidak ada kerjaan. Kalau kita kerjaan kita baca Quran, baca hadis, belajar ilmu, belajar akidah yang lebih jelas manfaatnya. Belajar pertanian. Mau bertaninya? Tanam duyan. 3 tahun buah, langsung makan. Nampak hasilnya. Tanam mutan. Berapa lo mau Pak Kuah mutan? Sama 3 tahun je buah. Nak capek jambu lah ya. 3 bulan. Jangan jagung. Dapat. Tanam lado. Jelas. Untuk apa bicara tentang pergi ke bulan? Sampai hari ini tidak ada juga manfaat yang saya rasakan tentang ekspedisi ke bulan. Piti banyak abi. Awang abi bosi. Awang abi bosi binaso. Tidak ada manfaat bagi kemanusiaan. Makanya tidak usah dibanggakan itu ya. Banggalah saya punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya punya Al-Quranul Karim. Dari masjid inilah dulu lahir orang seperti Talha bin Ubaidillah. Orang yang masih hidup tetapi sudah menjadi ahlil jannah. Orang yang masih orang yang mati syahid tapi masih kelihatan. Nabi katakan, siapa yang ingin melihat seorang yang mati syahid masih berjalan di atas permukaan bumi, lihatlah Talha bin Ubaidillah. Subhanallah. Mereka yang dulu orang yang dulu menjadikan pasar menjadi sumber-sumber masuk surga, walaupun Nabi katakan bahwa tempat yang paling buruk adalah pasar. Tempat yang paling buruk pasar, tapi bisa mereka menjadikan pasar itu sebagai sarana untuk masuk surga. Siapa dulu dong gurunya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan kita agar berkualitas, maka kembalilah kepada guru yang memang pemegang paten kualitas tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ada berapa tadi? 1, iman. Mesti beriman bahwasanya yang ada pada Allah dan Rasul sudah sempurna. Ini wajib. Yang kedua, mengilmui itu, berilmu, dipelajari.
Apa? Sebab kita sudah tahu bahawa produk terbaik adalah produknya Nabi SAW, diproduksi dengan bahan baku asli, dengan penuh amanah, dengan penuh ilmu, dengan penuh kebenaran, dan dengan menyampaikan apa adanya. Kemudian yang ketiga adalah harus punya azam yang kuat, kemauan yang kokoh, sebab tidak akan maju kita tanpa ada kemauan yang tinggi, tidak ada cita-cita yang mendorong kita. Ingatlah, visi kita lebih besar dari visi manapun, yaitu ingin kembali ke kampung halaman di surga, dan itu tidak bisa dengan menyusun RAB yang ada, tetapi mintalah kepada Allah yang menyiapkan pahala tanpa hingga. Sampai di sini sajalah dulu Pak Ku. Ya. Coba masih hafal dek? Berapa tadi yang harus antum perlukan? 4. Nah, sebutkan yang 4. Iman, berilmu, berazam yang kuat. Yang keempat? Nah, anda mulai nambah dia. Alhamdulillah. Jadi mesti beriman, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah SAW, bahwa ajaran yang disampaikannya inilah yang terbaik dan lengkap. Sehingga kita tinggal mempelajari ilmunya. Bertanyalah bagaimana Rasulullah SAW. Ya. Yang ketiga, kemauan yang kuat. Dan kemauan ini bagaimanapun manusia ingin diiming-imingi, ingin didorong dan dimotivasi. Maka ingat, derajat tertinggi takwa. Dengan puasa kita capai. Dan takwa itu apa tempatnya? Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Di situ banyak bidadari. Cinan sama bidadari? Belum ya? Belum balik? Ya belum tahu dia. Ya, bidadari yang kalau meludah ke bumi ini bisa manis seluruh samudra. Kalau bini awak meludah sekoleh masin sodona. Itu. Jadi bidadari bisa bikin manis samudra. Ini istri kita. Allahumma musta'an. Nah, itu pun kita tidak tanggung-tanggung cintanya kepada bini kita. Betul kan? Masih cinta kan? Alhamdulillah. Ya antum dua. Taib. Antum warna biru juga sih? Taib, sini. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini hitam. Ini warna hitam. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Mohon maaf dan terima kasih. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat sebagai motivasi. Oleh sebab itu tinggal 4 hari lagi, usahakan untuk menerapkan yang ini. Kuatkan iman kita. 3 tadi ya. Kuatkan iman, pelajari bagaimana puasanya Nabi SAW, dan yang ketiga berazam untuk menerapkan sepenuh hati. Tentu saja nanti sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing. Lihat bagaimana infak Nabi. Ya, kalau Nabi berinfak habis semuanya, kalau dah takwi habis sudah tinggian banyak rumah. Bawaan akan bisa habis. Misalnya, tapi rutin. Tiap malam harus ada infak, sah? Kemudian baca Quran Nabi SAW. Kita juga baca Quran. Salat malam dan seterusnya. Doa yang tak boleh berhenti. Dan berbuat ihsan, berbuat baik pada keluarga secara khusus. Ini ada yang dengan keluarga tak baik, tapi masalah di masjid nangis-nangis. Mungkin karena tidak boleh pulang sama istri, nangis di masjid. Allah musta'an. Maka sebelum Ramadan, ikhlaskan hati kita terhadap saudara-saudara kita, karena Allah tak angkat amal kita bila masih ada dendam kesumat di sesama kita. Maka bagilah hubungan di antara kita. Jangan jadikan hal-hal yang membuat kita berpecah, kecuali kembali kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan itu kita diikat dengan ikatan yang kokoh yang tak terlepaskan walaupun sampai hari berbangkit kita. Sampai di sini dulu ya. Mohon maaf kalau terlalu panjang, kalau terlalu pendek, nanti kita sambung lagi insyaallah taala. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat.
Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.